Hai Penaburians, kembali lagi di APL Podcast episode yang ketiga. Nah, kali ini aku datang bersama gestar yang baru nih. Ibu, boleh perkenalan dulu dong. Oke. Hai guys, kenalin nama Ibu Christine Nenohai. Tapi teman-teman di sekolah itu biasanya lebih akrab manggilnya Ibu Titin. Jadi Ibu Titin ngajar pendidikan agama Kristen di SMA BPK Penabur Bogor. Oke, itu perkenalan dari Ibu. Sekarang ke host, aku hostnya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama aku Jevan Lubis. Aku dari OSIS Bidang 2. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membawakan topik yaitu akhlak mulia sebagai kunci membangun kehidupan yang lebih bermakna. Oke, Ibu, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan akhlak mulia dan mengapa menurut Ibu itu hal penting gitu, Bu? Oke, kalau ngomong soal akhlak mulia nih Jeff dan juga teman-teman di rumah atau teman-teman yang lagi nonton, akhlak mulia itu sebenarnya adalah perilaku yang lahir dari akhlak atau pemikiran yang baik yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Tapi kalau kita ngomong di sini dalam konteks Kristen, karena Ibu kan ada guru agama ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks Kristen, berarti akhlak mulia itu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai yang diajarkan kepada kita. Kalau Jevan ingat misalnya ada boboro. Nah, itu salah satunya berdasarkan nilai-nilai Kristiani tersebut. Dan juga kalau di sekolah kita mengenal yang namanya PKBN 2K. Jadi, akhlak mulia bisa berdasarkan dari hal-hal tersebut. Berarti hak mulia ini ada juga ternyata ketergantungannya dengan norma-norma agama seperti itu ya, Bu ya? Benar, jadi akhlak mulia ini juga bisa dikaitkan dengan norma-norma agama atau kalau kita lebih kenalnya itu dengan nilai-nilai PKBN 2K bisa banget itu. Karena dari situlah timbul perilaku kita yang baik gitu. Oke. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Oke. Nah, menurut Ibu, apa peran akhlak mulia dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah? Oke, jadi kalau ngomong soal apa sih perannya biar akhlak mulia ini bisa mengharmoniskan perilaku atau tingkah laku kita di sekolah ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong dari sisi siswa nih, akhlak mulia ini sangat punya peran penting. Kenapa dia penting? Karena kalau misalnya seorang siswa nggak punya akhlak mulia, nggak punya akhlak yang baik, atau dia nggak punya nilai iman Kristiani yang baik, maka perilaku yang muncul dari dia atau akhlak mulia yang muncul dalam dirinya itu tidaklah mencerminkan perilaku yang baik atau tidaklah menjadi akhlak mulia yang baik gitu. Jadi ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang siswa. Kamu menjadi siswa yang sopan, menjadi siswa yang baik, punya perilaku yang baik, itu berasal dari gimana cara kamu mengimani nilai-nilai Kristiani tersebut. Sehingga perilaku yang muncul itu juga adalah perilaku yang baik. Nah, kalau di nilai Kristiani kan kita kenal nih ada nilai kasih. Contoh nilai kasih. Kamu di situ kamu belajar gimana sih cara aku mengasihi teman-teman aku gitu. Gimana sih aku membantu teman aku yang mungkin lagi kesusahan. Nah, di situ kan akhirnya kamu melakukan hal kasih tersebut. Jadi dia sangat berkaitan dan punya peran penting dalam kehidupan kita di sekolah. Berarti memang akhlak mulia ini sangat penting ya Bu ya, baik itu bagi guru, baik pun siswa juga gitu ya Bu ya. Iya benar, jadi nggak cuma siswa aja. Seorang guru pun wajib memiliki akhlak yang mulia. Karena bagaimana caranya dia mau menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kalau dia nggak punya akhlak yang mulia. Nah, Ibu mau tanya dong ke Jevan, kan Jevan murid nih. Iya, murid Ibu kan di sekolah. Iya. Jadi harusnya Jevan juga ini kan, apa sih akhlak mulia yang pernah Jevan lakukan sebagai seorang siswa? Kalau contohnya Bu ya, mungkin akhlak mulia itu kan perilaku ya Bu ya. Berarti salah satu contohnya ya kita harus sopan dan juga menghormati guru-guru yang mengajar kita, termasuk Ibu gitu. Iya, benar. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa akhirnya tahu gimana caranya perilaku yang baik, sopan santun di sekolah, itu berasal dari akhlak mulia teman-teman, atau berasal dari hati teman-teman yang mengimani nilai-nilai Kristiani tersebut.
Oke Ibu, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ibu. Oke, Jeff. Apa saja sih contoh akhlak mulia yang bisa diterapkan gitu Bu dalam kehidupan sehari-hari lah? Oke, contoh-contohnya. Kita ke contoh yang pertama dari sekolah dulu ya. Oke. Kalau di sekolah kita ada namanya siswa dan juga guru gitu. Kalau dari sisi siswa, akhlak mulia apa aja sih yang bisa dilakukan gitu? Yang pertama, tadi udah Jevan sebutkan sebenarnya, hormati guru, hormati teman-teman gitu. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak bercakap kotor nih, yang susah nih biasa anak-anak Gen Z zaman sekarang nih. Tidak bercakap kotor, punya perilaku etika yang baik di sekolah. Itu contoh-contoh dari akhlak mulia yang bisa dilakukan. Kalau dari guru misalnya guru itu menghormati siswa juga sebagai muridnya. Guru tidak semena-mena, guru tidak istilahnya gimana ya, tidak kasar kepada siswa dan lain sebagainya. Jadi saling menghormati. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah, siswa sebagai seorang anak, apa sih yang bisa dilakukan? Siswa sebagai seorang anak, tentunya dia harus menghormati orang tuanya di sekolah. Enggak, di rumah ya maksudnya. Dia harus menghormati orang tuanya di rumah. Terus juga di masyarakat, dia harus hadir sebagai masyarakat yang baik di tengah-tengah lingkungannya. Jadi banyak banget sebenarnya akhlak mulia yang bisa dilakukan. Kayak gitu aja. Jadi gitu teman-teman, contoh-contoh apa sih akhlak mulia yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia ini termasuk penting karena tadi itu jadi salah satu hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita atau kerabat kita. Iya, Oke, benar. lanjut ke pertanyaan keempat ya Ibu. Oke. Nah, menurut Ibu, bagaimana seorang dapat mengembangkan akhlak mulia mereka dalam diri sendiri? Terutama di zaman yang udah maju gitu kan Bu, udah yang zaman modern nih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Gimana sih caranya kita mengoptimalkan akhlak mulia itu di tengah perkembangan zaman sekarang ya? Yang pertama yang Ibu bisa bilang, yang pertama itu adalah percaya sama diri kamu. Cintai diri kamu dulu nih. Kalau kamu udah percaya, kamu cintai diri kamu, maka apa yang kamu keluarkan itu adalah perilaku yang baik. Kalau kamu mencintai diri kamu, otomatis kamu juga bisa mencintai sesama kamu. Perilaku kamu ke sesama akhirnya juga balance. Tapi sebelum sampai di titik ini, terlebih dahulu kamu harus memperhatikan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan pernah lupa teman-teman, karena nggak mungkin kita bisa berperilaku baik kepada sesama kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi terlebih dahulu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus berdoa, kita harus yakin bahwa hidup kita benar-benar dipimpin sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, barulah kita bisa berlaku yang baik kepada sesama kita. Yang berikut, jangan membatasi diri kita nih. Istilahnya sekarang kan banyak nih anak-anak zaman sekarang yang kayak, aku introvert, aku nggak bisa deh kalau sama banyak orang, atau aku mau diem aja deh di kelas atau di rumah gitu karena aku introvert. Nah, terkadang kita merasa bahwa diri kita introvert, jadi kita hanya nge-stuck di situ. Nah, anak-anak zaman sekarang harus bisa melampaui itu gitu. Kalau kita bisa melampaui itu, kita bisa memaksimalkan diri kita, maka kita akan punya lingkungan yang baik pula. Dari lingkungan yang baik ini bisa membantu kita juga untuk melakukan atau mengeluarkan perilaku yang baik itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk cara mengembangkan akhlak mulia itu sendiri, seperti yang dikatakan Bu Titin tadi, kita harus tahu dulu potensi diri kita harus lebih percaya diri ya Ibu ya. Kemudian yang paling penting harus dekat hubungan kita kepada Tuhan, gitu teman-teman. Oke, lanjut Ibu ke pertanyaan yang kelima. Oke. Nah, bagaimana akhlak mulia dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang di dalam mencapai tujuan jangka panjangnya mereka, Bu? Oke. Gimana sih akhlak mulia bisa mempengaruhi hidup seseorang sampai ke jangka panjang ya? Berarti kalau kita ngomong jangka panjang, mungkin sampai dia dewasa, dia punya kerja, dia punya keluarga sendiri, seperti itu ya. Jadi kalau contohnya simpelnya gini, kalau kita nggak punya perilaku yang baik, apakah mungkin kita punya teman-teman yang baik yang mau dekat sama kita? Iya. Itu mungkin bisa sangat sulit ya. Iya, Karena betul. kalau kita aneh di tengah lingkungan,
Bahkan mungkin kadang-kadang orang-orang nggak mau deket sama kita. Kalau kita punya perilaku yang buruk, orang-orang mungkin nggak mau deket sama kita. Nah, kalau kita sampai ke jangka panjang, itu kita ngomong manusia nggak bisa hidup sendiri. Butuh yang namanya lingkungan. Berarti itu sangat mempengaruhi. Apa yang kamu taburkan sekarang akan yang kamu tuai di kemudian hari. Jadi kalau kamu punya perilaku yang baik saat ini, kamu percaya deh, kamu dewasa nanti kamu akan menuai itu. Jadi sedari sekarang nih, kamu harus bisa gimana sih memperlakukan orang lain itu dengan baik gitu. Karena kalau kamu udah memperlakukan orang lain dengan baik, kamu punya lingkungan yang baik. Dan itu akan sampai kamu dewasa nanti. Kamu sudah tahu caranya menempatkan diri kamu sebagai orang yang baik. Dan kelak di kemudian hari, dari situlah akan membantu kamu. Membantu kamu dalam pekerjaan kamu, membantu kamu dalam kehidupan kamu, bahkan mungkin sampai nanti kamu dapat jodoh pun, itu ya tergantung dari gimana kamu berperilaku, dari mana kamu menempatkan atau branding diri kamu itu kayak gimana gitu. Jadi orang akan melihat itu. Jadi seperti itu, Jeff. Jadi sangat berpengaruh. Banget berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Terutama dari perilaku kita ya Bu ya. Kita Iya. harus mencerminkan perilaku yang baik terhadap sesama. Supaya sesama juga ya pasti memperlakukan kita dengan baik gitu ya. Bener, karena kalau misalnya contoh nih, kamu orangnya kasar, kamu orangnya nggak mau bantu orang lain, yakin deh sampai kamu dewasa nanti bakal sedikit orang yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Apa yang kamu keluarkan dari diri kamu itu nggak baik bagi orang lain. Jadi seperti itu. Oke Ibu. Lanjut ke pertanyaan yang keenam Ibu. Oke. Bagaimana akhlak mulia dapat memengaruhi kualitas seseorang kalau dari jangka pendeknya nih Ibu? Oke. Jangka pendek ya. Jangka pendeknya. Tadi kita ngomong jangka panjang. Sekarang kita ngomong jangka pendek. Jangka pendeknya kembali lagi nih Jeff. Perilaku. Akhlak. Kamu nggak berperilaku baik. Contoh nih, di sekolah aja itu ada nilai perilaku. Kalau kamu nggak berperilaku baik, nilai rapot kamu itu walaupun tinggi, tapi kamu nggak punya perilaku baik, kamu bakal susah diterima di perguruan tinggi. Karena yang dilihat apa? Perilaku. Itu jangka pendeknya nih, kamu sekarang kelas 11. Mungkin nanti kamu naik ke kelas 12 dan lain semuanya, itu akan dihitung. Kalau kamu punya perilaku yang nggak baik, dan di nilai rapot kamu itu misalnya C dikasih, wah udah kamu nggak bisa diterima di perguruan tinggi itu. Dan di itu yang pendek ya. Kalau udah jangka panjang kamu punya perilaku yang baik, kamu bakal susah dapat kerja karena lingkungan kerjanya gitu. Jadi ngomong jangka pendeknya itu sangat berpengaruh. Berarti jangka pendeknya aja udah berpengaruh gitu Iya. ya. Kita harus tadi berperilaku yang baik, kemudian juga untuk jangka panjangnya kita harus lebih baik juga kepada orang, taat juga kepada aturan seperti itu ya Bu ya. Kayak tadi misal di raport kalau kita berperilaku jelek itu pasti udah dicap tuh. Iya benar. Sampai ke depan jadi kena ya Bu ya. Iya. Betul. Oke, lanjut ya Ibu ke pertanyaan yang terakhir. Sebagai seorang guru, bagaimana cara Ibu mengajarkan dan juga menanamkan akhlak mulia kepada siswa atau siswi agar mereka dapat hidup nih dengan penuh makna dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar mereka. Oke, ya, ini yang terakhir ya berarti ya. Oke. Jadi kalau caranya Ibu nih sebagai seorang guru untuk menanamkan akhlak mulia ini kepada siswa-siswi Ibu, yang pertama kayak gini, Ibu yakin ini bukan cuma Ibu, tapi sepertinya semua guru melakukan hal yang sama ya, karena kami sayang sama kalian, asik. Jadi gimana sih caranya Ibu untuk menanamkan akhlak mulia ini? Yang pertama dari pembelajaran Ibu. Dari pembelajaran Ibu, Ibu pasti menanamkan nilai-nilai Kristiani itu. Nilai-nilai PKBN 2K itu di dalam pembelajaran Ibu. Ya tentu pelajaran agama itu nggak lepas ya dari namanya nilai-nilai Kristiani. Kita belajar banyak soal itu. Jadi siswa-siswi juga sudah dapat dari pembelajarannya nih. Yang kedua, yang paling penting menurut Ibu adalah dari diri Ibu sendiri. Yang gimana caranya Ibu menjadi contoh nih buat teman-teman semua. Gimana caranya Ibu bilang siswa harus sopan, tapi Ibu sendiri nggak sopan. Betul. Siswa pasti nggak makan mungkin ngikutin kata-kata Ibu. Sopan kamu. Lah, Ibu aja nggak sopan. Kan nggak enak ya kalau kayak gitu. Jadi pertama-tama Ibu harus mencontohkan itu.
Ibu harus sopan kepada siswa agar apa? Siswa melihat bahwa oh ternyata nilai-nilai Kristen dalam diri Bu Titin keluar nih. Perilakunya bagus nih. Nah, akhirnya mereka juga melakukan perilaku yang baik. Misalnya ibu bilang, kamu ngumpulin tugasnya tepat waktu, jangan datang terlambat. Tapi ibu datang terlambat. Wah, lucu dong kalau kayak gitu. Jadi ibu harus mencontohkan yang baik. Misalnya ibu nggak datang terlambat, untuk ibu bilang kepada siswa-siswi ibu, teman-teman jangan datang terlambat ya. Punya akhlak yang baik, sopan santun yang baik. Nah, yang berikut adalah Bapak Ibu sekalian itu pasti punya cara tersendiri dari sentuhan-sentuhan mereka nih, dari kata-kata kasih mereka untuk menegur kalian, untuk memberitakan yang baik kepada kalian. Karena kan gak mungkin Bapak Ibu guru itu gak sayang sama kalian. Semuanya pasti sayang sama siswa-siswinya. Jadi pasti akan diberitahukan yang baik. Mulai dari pembelajarannya, dari di luar itu kalian punya guru BK yang bisa memberitahukan, bisa juga melihat kalian. Kalian punya guru-guru yang lain, semuanya itu bisa menjadi teman baik kalian untuk kalian sharing dan lain sebagainya. Bisa membantu juga kalian. Kalau kalian punya perilaku yang gak baik, bisa kita bantu ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Itu caranya. Berarti cara ibu itu mencontohkan. Jadi mencontohkan. langsung anak-anak ini melihat gitu ya Bu ya. Benar. Bagaimana ibu menerapkan akhlak mulia itu sendiri. Iya. Oke. Oke Ibu, kita udah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak ya Ibu sudah Oke, Jevan. menemani saya dan juga penaburian sekalian mendengarkan podcast ini. Oke. Semuanya itu dia apel podcast kita ya episode yang ketiga. Bye bye penaburian. Bye, penaburi.